Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Nilai hidup manusia tidak pernah ditentukan oleh apa yang dipakainya, oleh apa yang menempel di tubuhnya, oleh apa yang dimakannya, atau oleh apa yang ada di sekitarnya. Namun nilai hidup manusia ditentukan oleh cara pandang atau cara berpikirnya terhadap hidup dan cara melihat relasi dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Coba dengarkan tuturan cinta Laura berikut ini. Kenapa aku hemat banget? Karena gini, aku dari kecil diajarin untuk ngelihat semuanya dengan perspektif yang luas. So, misalnya, bukan berarti aku gak suka barang-barang bagus ya. I like nice things, I like expensive things, tapi aku guilty kalau ngebeli sesuatu yang baru atau mahal. Aku mikirnya gini, misalnya tas branded misalnya harganya 30 juta misalnya. Imagine berapa keluarga atau anak yang bisa aku sekolahin atau kasih makan dengan uang 30 juta. Dan aku pakai uang 30 juta untuk beli tas. It's not worth it. I just don't think it's worth it. Itu yang aku pikirin. Walaupun mungkin bajunya biasa-biasa aja. Misalnya aku ke toko di mall yang mungkin bajunya harganya di bawah 1 juta. I'm still thinking karena aku mikir, wow, staff aku di rumah, mbak aku, driver aku, gajinya segini setiap bulan. Dan dengan aku beli baju ini 5, 10, udah mendekati salary mereka. So I feel bad. Betapa tingginya nilai hidup yang dikemukakan cinta Laura. Nilai hidup itu tinggi karena cinta Laura tidak melihat segala sesuatu dalam hidup ini hanya berpusat pada dirinya sendiri. Cinta Laura menempatkan nilai hidup itu dalam relasinya dengan sesama, dengan orang-orang di sekitarnya. Orang mungkin bisa saja berpikir, uang itu kan uangku juga. Yang penting, aku tidak mencuri atau menyusahkan orang lain. Semua aku dapatkan dengan hasil keringatku sendiri. Apa salahnya aku membelanjakan dari hasil usahaku sendiri, meskipun itu mahal? Ya, semua itu sah-sah saja. Tetapi cara berpikir semacam itu adalah cara berpikir yang hanya menempatkan nilai hidup dan kebahagiaan berpusat pada diri sendiri. Cinta Laura juga bisa melakukan itu, tapi dia ingin mengingatkan kita bahwa kalau sesuatu yang kita lakukan itu bisa juga kita lakukan untuk membahagiakan orang lain, mengapa kita lakukan semuanya hanya untuk kepuasan diri kita sendiri? Sebagaimana yang direfleksikan cinta Laura, kita juga bisa melakukan hal yang sama jika kita tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Jika apa yang kita lakukan itu kita pertimbangkan dengan bijak, dengan menempatkan orang lain juga dalam relasi dengan kita. Ini bukan hanya soal hidup sederhana, bukan hanya soal hemat, namun hidup hemat dan sederhana yang bermakna karena memberi manfaat juga bagi orang lain. Tidak heran, karena cara berpikir seperti ini, cinta Laura bisa membangun sekolah-sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan. Ini juga bukan soal kaya atau mampu, tetapi soal cara memaknai hidup dan kepedulian. Cinta Laura sebenarnya mengingatkan kita pada pesan guru-guru bijak. Hendaklah dalam hidupmu, kamu tidak mencari kepentinganmu sendiri dan pujian yang sia-sia. Janganlah memperhatikan kepentinganmu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan orang yang mau berbagi dengan orang lain akan diberkati karena dia bersedia berbagi dengan mereka yang lemah. Nasihat bijak ini dihidupinya karena didikan orang tuanya sejak kecil. Itu artinya, hidup yang sederhana dan bermakna bagi diri sendiri dan orang lain harus dibangun mulai dari keluarga, dan orang tua memegang peran penting dalam membangun nilai hidup ini. Untuk itu, bangunlah keluarga kita dengan nilai-nilai hidup yang tidak hanya bermakna bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan buatlah hidup kita terus bermakna. Teruslah berefleksi.